Saya tambah MHUM, Magister Haji dan Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Para ibu dan bapak jamaah sholat isya yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih, Masjid Baitur Rahman, daerah istimewa Pringgolayan. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk di bulan yang serba istimewa, di saat banyak saudara kita yang jauh sebelum Ramadan sangat berharap untuk masuk di bulan Ramadan, namun kenyataannya kurang beberapa minggu Allah memanggil mereka. Guru SD Muhammadiyah Sapen, guru olahraga, setiap hari pasti ngajarnya olahraga, dan setiap waktu juga melatihnya olahraga. Dan beliau meninggalnya juga saat berolahraga. Kalau ibu-ibu kan olah-olah, tidak ada raganya kan, seperti itu. Jadi kematian itu tidak ada kaitannya dengan sehat tidak sehat, dengan muda atau tua. Karena apa? Kematian telah tercatat dengan jelas oleh Allah. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kematian tidak bisa digeser-geser, apalagi tukar jadwal dan tukar nasib, itu enggak ada. Makanya ada yang saatnya meninggal itu azan dulu, itu di Gresik, Jawa Timur, Masjid Faqih Usman, komplek perguruan Muhammadiyah. Pas saya kebetulan di sana, la ilaha illallah, gitu ya. Khotib mulai membacakan khutbahnya, beliau langsung les meninggal. Maka mohon berhati-hati yang biasa mengumandangkan adzan.
Di Kalimantan seorang qori ya saat membaca Al-Quran. Jadi meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi jangan berharap kita tidak terbiasa berbuat baik seketika meninggal baik, gak ada. Kakak saya meninggal setelah tadarus. Karena apa? Biasa tadarus. Mbak Marisa garwonya Ikang Fauzi itu kan kakak saya. Ya karena usianya di atas saya kan. Ya nggak ada seketika orang kemudian tadarus kemudian meninggal. Karena apa? Beliau membiasakan dan kemudian juga menghabitkan tadarus setiap saat. Orang yang biasa begini, modarnya ya pas begini. Jadi apa? Sesuai kebiasaan. Ya semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita meninggal dalam keadaan yang baik kan begitu. Amin. Jadi pernah waktu itu saya di Korea Selatan waktu itu, Korea bagian kidul yang udah mama kecil Cilacap itu. Saya geser kemudian ke utara, ada daerah Purwokerto. Jadi ada ibu-ibu pamit sama suaminya kan, papa, mamah mau takziah dulu. Wah ini kan sangat mulia takziah itu bagian yang memang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Tapi ternyata apa? Kebiasaan barangkali kemudian yang bersangkutan ketemu dengan laki-laki idaman gitu. Akhirnya apa? Berbelok arah. Terjadilah kemudian perzinahan. Yang meninggalnya saat zina. Gak usah membayang-bayangkan. Yang kedua, alhamdulillah Allah berkenan memberikan sehat. Banyak diantara saudara kita masih diberikan hidup tapi tidak sehat. Ya akhirnya apa? Tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Batuk-batuk tidak kunjung henti. Kemudian yang ternyata ya ada sajalah seperti itu. Maka sudah semestinya mesti sehat bagian yang harus kita syukuri betul. Dan sehat menjadi salah satu kata Rasulullah nikmat yang memang banyak dia pegang. Ini kakak saya ipar ini asli dong. Jadi kakak saya ipar itu kan kerjanya pemborong galvalum, kanopi, teralis. Begitu banyaknya orang mempercayakan, akhirnya dia memaksakan fisik yang mestinya fisik juga ada hak untuk istirahat kan gitu. Harus selesai. Akhirnya apa? Bismillah ya minum minuman suplemen kan begitu. Yang keranjindeng M150 apalagi mas biasanya ekstra jos begitu. Ya karena tidak diimbangi olahraga akhirnya mengendap. Tahu-tahu ternyata sudah pingsan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Jemping waktu itu. Gamping. Ya saya utusan istri saya si Mamah Suryanti. Ya malah tolong dijenguk Mas Bas. Mas Bas itu kakaknya ya kakak istri saya, kakak ipar kan. Ternyata sampai PKU Muhammadiyah, mohon maaf saja lah, tidak terkontrolnya kesehatan. Sebetulnya kita semua punya potensi penyakit, punya Pak Jadi. Yang entah itu seperti saya punya asam aurat gitu ya, ada yang ternyata kolesterol mudah tinggi kan begitu ya. Kadang-kadang yang ada tensinya luar biasa, kadang ada yang punya mohon maaf saja gula darahnya tinggi. Saya kira semuanya mengalami tapi dengan yang berbeda-beda. Nah ini kakak ipar saya potensinya potensi gula, tapi ternyata banyak suplemen minuman yang tidak diimbangi. Akhirnya sampai di sana istri jenguk dapat kabar katanya kakak ipar saya itu gulanya sampai 1000. Wah ini pabrik nih. Orang mau pabrik juga apa? Distributor sampai pengecer kan seperti ini aja gambar. Tapi kalau terkontrol nggak ada masalah. Saya punya teman di PDM Kota Yogyakarta itu Pak Parto itu sudah biasa dia itu kalau makan terus insulin sehat-sehat saja jadi nggak ada masalah itu. Nah tinggal bagaimana kita mensikapi kan seperti itu.
Tapi dari Pak Suryani pun jenengan sehat sedunia. Dan kelihatan tadi itu merasakan nikmatnya berbuka, saya yakin. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang luar biasa. Jarang-jarang sebetulnya saya tadi matur. Jadi saya dari Bantul lewat kota, ini kan akap antar kota dalam provinsi. Saya sebetulnya kadang-kadang mikir itu, waduh 45 menit perjalanan ngisi 10 menit itu. Kalau eman-eman kan begitu ya. Jadi nanti ke depan mungkin saya diberi aja waktu yang agak panjang gitu, biar nanti tidak mubazir waktu saya, bukan apa-apa gitu. Gak pernah bisa, mau minggu pagi gak pernah bisa kok. Iya, karena belum bisa saja. Mintanya mendadak kan repot gitu ya. Nah ini sudah 15 menit ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, satu poin saja yang saya sampaikan, bahwa kita sama-sama berharap kita bukan menjadi penonton kesuksesan orang lain di bulan Ramadan. Karena saya sampaikan mengapa, sudah semakin banyak masjid-masjid yang semakin mengalami kemajuan. Betul? Semakin maju barisan sholat, maju. Terlebih ternyata Allah uji dengan hujan yang deras. Mau berangkat, mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora. Saat tadi dari rumah sudah diguyur hujan, ngisi pengajian dulu, pengajian takjil. Saya bilang sama Mama Suryanti, istri saya, Mama, iya ayah, hati-hati hujan deras. Nah dari buka langsung mana? Langsung Pringgolayan mah. Tempat dulu saya dekat kos saya daerah istimewa Dabak. Ayo janji Kang Senan ya kudu tekan kono. Ya dulu ketika masih kuliah tahun 90-an itu kan kalau cari bakmi kan di sini. Bakmi Mbak siapa itu yang ke barat tuh? Ada bakmi enak itu ke barat itu. Wah itu langganan saya. Kalau voli di sebelah saya itu pemain voli dulu. Sebelum gemuk seperti ini kan. Ya, ya. Inilah yang kemudian kita bisa istiqomah. Tapi nampaknya tidaklah semudah yang kita sampaikan. Semakin menjelang akhir Ramadan, ternyata semakin mundur barisannya, bukan maju, mundur, mundur, mundur. Ratakan masjid, mundur, mundur. Ya mereka lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya sementara. Padahal di akhir Ramadan Allah memberikan sebuah bonus yang luar biasa, yakni Lailatul Qadar. Namun demikian tidak semua ternyata bisa ke arah itu. Lalu bagaimana biar kita bisa istiqomah begitu? Paling tidak ada 4 poin Bapak. Yang pertama apa? Jagalah iman kita. Karena apa? Hanya orang yang beriman yang punya semangat luar biasa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh hanya orang-orang yang beriman yang ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Kalau disebut ternyata Lailatul Qadar kok belas rangaruh. Astagfirullahaladzim. Amit-amit jabang bayi, cup endul-endul, cup endul-endul. Duh, itu matra Cilacap ya? Ini kan karena apa? Manusia terjebak dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Coba sekarang ya kalau kita lihat viral, coba tempat tarawih yang mana yang kemudian sampai sekarang begitu penuh? Ada di Gondang Legi Malang. Karena setiap yang tarawih itu dapat 50.000. Ya kan? Di dom satu-satu. Ini cobalah kemudian diuji pada saatnya ternyata tidak usah diberi 50.000. Orang kalau kemudian niatnya tidak karena yang di atas, pasti banyak kecewanya. In English, gelok. Gelok. Yakin? Bah, jebul rano ketan. Seorang mangkat menekan begitu. Karena niatnya berbeda. Maka yang kedua apa? Yang dijaga niat ikhlasnya. Pernah Bapak Ibu saya itu isi pengajian milad Raudhatul Jannah Majelis Taklim. Itu ada hadiah berupa haji plus. Yang datang banyak, hadiah cuma satu, haji plus. Ini sudah 6 tahun, 7 tahun Majelis Taklimnya. Siapa yang dapat coba? Ibu-ibu yang baru pertama kali berangkat.
baru sekali berangkat, bukan yang 6 tahun berangkat. Cobi sing 6 tahun komentar, lho ra tenan. 6 tahun do nyenggol wae ora. Malah sing lagi budal pisan entuk. Astagfirullahaladzim. Maka menjadi penting ikhlas itu kan. Kemudian saya suruh naik di panggung, yang isi pengajian Pak Saijan. Nangis, namanya orang ya, ini nangis gembira loh. Orang nangis kan ada dua, susah dan gembira. Saya bilang, gimana Bu? Saya kan tidak pernah membayangkan saya baru pertama kali berangkat pengajian, tapi saya dapat haji plus. Sementara sholat saya belum tertata Ustaz, baca Quran saya belum fasih. Boleh usul Ustaz? Usulannya apa? Kalau boleh jatah haji plus saya Ustaz, saya minta mentahan saja. Kadang-kadang di kesempatan seperti itu. Jangankan dia, saya di SD Muhammadiyah Sapen, kepala sekolah 10 tahun Pak. Dan sudah 10 tahun saya tinggalkan juga. Kemudian umroh 5 guru setiap tahunnya. Ya mana Mas? Penjaga itu timur kemudian ngantor. Ustad maksudnya. Lho pripun? Nek pun parengaken jatah umroh kula kula suwun nggih dandani dapur rumiyin. Dapur musisi. Ini butuh keikhlasan. Jadi yang di Malang ya biasa saja lah begitu. Tapi kan ini menguji keikhlasan. Di Gombong Pak, Gombong itu luar biasa. Bupati Gombong itu kader Muhammadiyah. Bupati sebelumnya Mas Suwan itu ketua PCM Gombong. Sekarang istrinya yang jadi bupati. Itu sangat dermawan jauh sebelum jadi bupati. Jadi bukan karena bupati dia dermawan. Sebelum jadi bupati. Kemarin tanggal 5 Maret saya ngisi pengajian di sana, bagi 5.000 paket sembako dan biasa sekitar itu. Dan ketika terawih begini Bu, sudah disiapkan hadiah. Yang datang kasih voucher. Besok tanggal 29 diadakan pengajian jelang Idul Fitri. Yang mengisi besok UAS. Tahu UAS Bu? Siapa? Ustadz Ahmad Saijan. Itu disiapkan hadiah tahun kemarin tahun yang saya. 1 umroh, 2 itu kambing 10, 3 itu TV ada layarnya, itu 50 inch 3, terus kulkas ada 3 besar-besar, terus kompor gas itu ada 400 kompor gas disiapkan. 50 masjid segombong raya, luar biasa makmur sepanjang Ramadan. Masalahnya dia memakmurkan masjid karena itu kompor gas atau kulkas atau yang lain atau lillahi ta'ala, kan begitu masalahnya. Makanya ketika niatnya begitu nggak ada, nggak bisa istiqomah. Makanya kemudian harus tata niat kita betul-betul kan seperti itu. Yang ketiga apa? Jadikan ilmu sebagai sandaran kita beribadah. Jadi ibadah itu bukan dilihat banyak dan sedikitnya, tapi ada dasarnya atau tidak ada dasarnya. Tahun kemarin kita tahu bersama-sama bahwasannya lebarannya kan bareng Pak ya. Tapi ada yang tidak bareng dan nyeleneh. 5 hari sebelum Muhammadiyah dan pemerintah itu lebaran. 5 hari sebelum. Ini dasarnya apa? Ternyata dasarnya ditelepon oleh Allah Subhanahu. Loh, kita ada metodenya, hisab atau ru'yat kan begitu. Loh, ketika itu sandaran begini nggak jelas begitu, ini yang mestinya MUI meluruskan. Merusak ilmu namanya begitu. Nah, 5 hari sebelumnya jenengan ikut yang 5 hari sebelumnya kemarin. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir kultum gak suwe-suwe. Bisa lihat masjid yang paling lengkap sini Pak. Paling lengkap.
Jarang loh masjid kok ada batunya gini loh. Ada kuncinya juga di sini. Yang terakhir adalah bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Wasuhbatus sholihin. Teman yang baik memberikan dampak yang luar biasa. Seandainya kita sedang wayang kus turun, ada yang menggerakkan kita. Jolali, ngotak jilat, engkau kajilat. Neng masjid baik, wah menune, wah tepong. Ya, dijak suami istri dijak kabeh, putu dijak, anak dijak. Kira-kira biar apa, Bu? Biar ngirit hidupnya. Itu loh, jadi dijak begitu. Ketika kita mulai turun, yo tadarus loh, tadarus. Lo zaman dulu ya, kita itu kan, saya kan dekat satu kampung dengan rumahnya simbahnya Anggun Ciptasas ini. Penyanyi rock itu satu kampung. Dia satu kampung gitu. Nama simbahnya Abdullah bin Abu Ammar. Punya musola kecil. Kalau kemudian tarawih selesai, tadarus tuh dikasih jaburan waktu itu. Berupa apa? Berupa makanan yang mirip kurma. Kira-kira apa, Bu? Betonongkok. Kan mirip kurma itu. Betonongkok godoknya kurang matang. Itu tadar semua mentah. Itu begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil manapun lajeng merasakan nuzul.